Orang beriman itu ditentukan oleh bagaimana kebaikan dia kepada tetangga. Ibu tukang masak kan, apa tukang makan ya? Itu kira-kira begitu aroma tersebut kemana-mana, tetangga yang ikut mencium itu kebagian apa gimana itu ya? Linas ya linas yang mana saja. Mau linas yang ke Anies, mau linas yang ke Jokowi, mau linas yang ke Ganjar, mau linas yang ke Prabowo, maka wa ahsin, dan berbuat baiklah siapa kamu ila jarika pada tetangga kamu, takun niscaya ada siapa kamu mukminan orang yang beriman. Wa ahibbah, dan mencintai siapa kamu linnasi pada manusia, ma apa-apa tuhibbu, mencintai siapa kamu linafsika pada diri kamu, takun niscaya ada siapa kamu musliman orang Islam. Wala tukthiri, dan janganlah memperbanyak siapa kamu ad-dhahika akan tertawa. Fa inna kathrata dhahiki, maka sesungguhnya memperbanyak tertawa tumitu mematikan siapa kamu al-qalba akan hati. Rawahu al-Imam Ahmad an Abi Hurairah, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lewat potongan hadis ini poin yang selanjutnya adalah bahwa orang beriman adalah orang yang berbuat baik kepada tetangganya. Wa ahsin ila jarika takun mu'minah, berbuat baik kepada tetangga karena Allah telah berbuat baik kepada kita. Atau ada ungkapan orang lain, agama seseorang maka bagaimana agama tetangganya. Atau ada ungkapan dari orang, seseorang itu maka lihatlah siapa tetangganya. Maka agar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi mantap, maka kita harus menghormati tetangga, memuliakan tetangga. Redaksi hadis ini adalah wa ahsin. Wa ahsin itu bagian daripada kalimat yang tinggi untuk berbuat baik. Hadis ini redaksinya tidak menggunakan thayyib atau tidak menggunakan khair, tapi menggunakan redaksi wa ahsin. Kalau kita lihat dalam Al-Quran ada kalimat berbuat baiklah kamu kepada orang kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sungguh amat luar biasa, dan kita tidak bisa berbuat baik kepada orang sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Susahnya luar biasa. Maka sampai-sampai kata Nabi, kalau kita masak sayur maka banyakin kuahnya. Tentu yang dibagi bukan airnya doang. Artinya itulah bahasa untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai dalam urusan makanan sekalipun apa yang kita punya menjadi bagian daripada pembagian kepada tetangga. Kita lihat di rumah kita sekarang ini adalah apakah keberadaan kita menjadi nyaman tetangga kita, atau minimal kita punya pohon, ya kan? Kalau yang punya pohon mangga pas panennya kebagian gak tetangganya. Kenapa? Karena tetangga ikut nyapuin sampah daripada mangga tersebut. Ilo kan kalau panen gak bagi sama orang yang nyapuin sampah daripada mangga. Punya rambutan,
Saat kita panen kebagian enggak? Nah, saat kita panen daripada hasil bumi yang kaitannya sama makanan sekalipun, jemaah sekalian, masih disuruh kita berbagi kepada tetangga. Kenapa? Karena kalau kita ingin tahu orang, maka tanyakan tetangganya, karena dia tahu keseharian daripada orang tersebut. Kalau kita lihat dalam kitab Syu'abul Iman, di antara cabang iman itu adalah berbuat baik kepada tetangga. Dan di dalam redaksi hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Nah, kita belajar sama kita punya guru. Selalu saya sampaikan, kita punya guru kalau mau ngadain acara pasti izin dulu sama tetangga. Itu Kiai Syarif ngadain acara Pak, rame-rame, enggak ujuk-ujuk, izin dulu sama tetangga, izin dulu sama RT, izin dulu sama orang setempat, karena akan ramai. Bahkan tetangga dilibatkan dalam kegiatannya. Itu namanya saling memberikan rasa yang kita sampaikan sekitar tetangga, jemaah sekalian. Jadi dalam hadis ini, orang beriman itu ditentukan oleh bagaimana kebaikan dia kepada tetangga. Kalau ibu-ibu masak ikan asin, itu aromanya kemana-mana enggak, Bu? Ibu tukang masak kan, apa tukang makan ya? Itu kira-kira begitu aroma tersebut kemana-mana, tetangga yang ikut mencium itu kebagian apa gimana itu ya? Kata tetangga, siapa yang masak ya? Kan gitu ya, kebagian aromanya. Padahal mah dia pingin juga tuh ikut mencicipinya ya, kebagian aromanya. Maka kata Nabi itu berbagi itu saking sama tetangga kita demikian, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pribadi-pribadi orang, ungkapan agama orang itu bagaimana agama kawannya. Tentu kawan dekatnya, karena kesehariannya akan bersama dengan orang tersebut. Maka pentingnya bertetangga dengan orang baik, bergaul sama orang baik, akan menentukan bagaimana sikap kita ke mereka. Tapi walaupun mereka tidak baik kepada kita, kita tetap tidak atau jangan ngalah untuk bertetangga sama dia. Kenapa? Karena kita ingin membaikin mereka. Siapa tahu lantaran bertemu dengan kita yang setiap saat kalau kita jalan menuju masjid, menuju musola, itu bagian daripada dakwah bil hal, gitu kan? Dakwah bil hal, ngasih contoh kepada orang di sekitar kita. Kata orang, oh ya Allah, dia rajin ya ke masjidnya. Siapa tahu lantaran kita berbuat demikian, itu orang ke bawah baiknya. Lah yang repot kan sama-sama nongkrongnya pas lagi azan, akhirnya sama-sama rusak satu komplek lagi. Nah, maka di dalam doa-doa kita apa? Di dalam doa-doa kita, setiap kita munajat adalah saat muqaddimahnya, ya Allah, hindarkan aku daripada bertemu sama orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak baik, orang-orang fasik, munafik, segala macam. Seandainya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga orang jahat tersebut dapat hidayah karena bertemu dengan kita. Itu salah satu doa guru kita, jemaah sekalian. Nah, itu diimbaskan kepada santri-santrinya, diimbaskan kepada jamaahnya. Harapannya adalah setiap orang yang bertemu sama santrinya, bersahabat sama muridnya, semoga energi itu juga akan diimbaskan kepada orang lain. Bertemu sama santrinya dapat kebaikan, minimal oh ustadz ya, itu orang masih ingat ustadz walaupun jahat gitu loh. Itulah kita perlunya bertetangga yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Hadis yang selanjutnya adalah wa hibbalin nasi ma tuhibbu li nafsika takun muslimah.
cintailah manusia sama seperti mencintai dirimu, itulah orang Islam. Redaksi hadis yang lain, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang Islam yang dimana lisan dan tangannya menyelamatkan saudaranya. Redaksi hadis yang ini adalah bahwa orang Islam itu dia mencintai manusia secara keseluruhan, bukan hanya segolongan orang, bukan hanya segelintir orang, bukan hanya semadhab dengan dia, bukan hanya separtai politik dengan dia, bukan hanya satu majelis dengan dia, atau bukan hanya satu pandangan politik dengan dia. Sekarang ini kan ada 3 calon presiden ini, udah mulai ini. Nah, hadis ini adalah wahiba linnas, kalimatnya linnas. Linnas ya linnas yang mana saja. Mau linnas yang ke Anies, mau linnas yang ke Jokowi, mau linnas yang ke Ganjar, mau linnas yang ke Prabowo, maka cintailah mereka sama seperti kita mencintai diri kita. Kenapa? Karena mereka manusia, kita juga manusia. Dia punya kulit, kita juga punya kulit. Kalau kita cubit, kita punya kulit sakit, maka gitu juga mereka. Kalau kita sakitin, mereka ikut rasa sakit. Nah, inilah kita jemaah sekalian, ahibba linnas, mencintai manusia sama seperti kita mencintai diri kita. Kalau kata Abi Syarif itu adalah ahibba linnas, itu adalah mempadasukakan manusia. Pada suka, bahasa beliau itu adalah mempadasukakan. Orang kalau pada suka, kenapa pada suka? Karena kita pada suka dalam diri kita juga. Jadi pada sukakan orang lain sebagaimana kita mempadasukakan diri kita. Maka aku suka, kamu suka, kita semua pada suka. Ahibba linnasi ma tuhibbu linafsika takun muslimah. Jadi orang Islam itu adalah orang yang berdiri di atas cinta, di atas kasih, di atas sayang. Nah, kasihnya bukan hanya satu golongan, kasihnya bukan hanya satu kelompok, tapi kasihnya adalah tuhibbu ahibba linnas, seluruh manusia jemaah, tanpa pandang agamanya, tanpa pandang sukunya, tanpa pandang bulunya. Kalau nggak kelihatan kan nggak bisa dipandang bulunya.